Ini pertanyaan kedua Kak Alen. Apa motivasi penggerak agar organisasi selalu menghasilkan karya? Tolong dijawab Kak Alen. Motivasi penggerak ya. Mm-mm. Ya intinya seluruh anggota OSIS maupun institusi ataupun ketua bidang maupun anggota-anggotanya harus selalu kompak, harus tetap saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dari sebelumnya. Soalnya kalau semuanya tidak saling bekerja sama atau memilih untuk membesarkan ego sendiri, itu tidak mungkin akan bersatu, karena setiap organisasi harus saling bekerja sama. Mungkin motivasi penggeraknya adalah harus tetap kompak satu sama lain. Nah, itu aja. Yang penting kompak dan solid, itu kuncinya. Oke, terima kasih Kak Alen, jawabannya Kak Alen. Ya, sama-sama. Sekarang Kak Andini, dengar nggak Kak Andini? Dulu sekretaris OSIS ya nih. Iya dengar. Oke. Hal apa yang harus dilakukan pemimpin jika ada perbedaan pendapat di antara anggotanya? Tolong Kak Andini dijawab. Baik, menurut saya kalau ada perbedaan pendapat itu dipilih dulu pendapat yang paling banyak disetujui dengan anggota yang lain. Terus dievaluasi dulu. Terus yang ngasih pendapat juga nggak boleh egois. Terus harus ngerti pendapat dia tuh nggak boleh terima. Nah, Benar, intinya kalau ada perbedaan pendapat ya kita harus merembukkan lagi ya. Mana sih pendapat yang terbaik? Kita rembukkan lagi, kita lihat suara terbanyak. Setelah capai suara terbanyak itu kita pilih. Dan yang tidak terpenuhi suaranya jangan berkecil hati dan harus berlapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan legowo gitu. Benar ya? Itu ya. ya kurang lebih kayak gitu lah. Oke. Selanjutnya untuk Kak Andini, bagaimana jika pemimpin tidak dapat menjadi contoh bagi anggotanya? Oke, silakan dijawab Kak Andini. Baiklah, kalau menurut saya yang menjadi contoh itu seperti apa di organisasi itu sendiri. Karena setiap organisasi dan setiap anggota itu pasti memiliki pendapat mereka masing-masing kan. Ada yang pengen dikasih kayak itu dan ada yang pengen dikasih contoh kayak ini. Jadi sebisa mungkin saling ngerti ke. Kalau misalnya anggotanya pengennya pemimpinnya kayak mana, pemimpinnya itu ngerti ke anggotanya pengennya kayak mana. Terus kalau misalnya anggotanya menyalahi aturan dari pemimpinnya itu, yo setegas-tegasnya pemimpin tadi aturan anggotanya. Oke, intinya kan kalau pemimpin tidak bisa menjadi contoh bagi anggotanya ya pasti hancur juga. Tapi pemimpin juga harus bisa adaptasi dengan kayak mana sih anggotanya ini. Nah, kayak itu harus bisa adaptasi juga. Anggotanya pengen kayak mana. Benar. Oke, terima kasih Kak Andini atas jawabannya. Selanjutnya yuk Rara, Kak Rara. Dengar Kak Rara? Iya. Oke, untuk Kak Rara, menurut Kakak, pemimpin yang bertanggung jawab itu seperti apa? Seperti apa coba? Kalau menurut saya, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang mampu berpikir atau menerima segala resiko yang diambil. Jadi kayak misalnya dia tuh ngambil keputusan yang kayak ini, dia tuh harus bisa berani akan segala keputusan yang diambil kayak itu. Nah, intinya harus berani ngambil resiko di setiap keputusan yang dia putuskan kayak itu. Dan mengambil kayak tanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Oke. Untuk pertanyaan kedua Kak Rara, upaya apa yang bisa kita lakukan agar organisasi tetap eksis atau mampu menjalankan fungsi secara optimal? Nah, silakan dijawab untuk Kak Rara.
kita harus di OSIS kita harus bisa mewujudkan keinginan siswa, seperti siswanya tuh kayak ngomong sama kita yang anggota OSIS nih, apa anggota MPK nih, ya OSIS kalau kita punya event-event acara kayak ini bagus gak ya kira-kira. Nah itu kan dia tuh ngasih saran ke OSIS sama MPK tuh. Nah kayak gitu kayak apa, diskusi lagi benar. sama anggota kegiatan anggota kegiatan sama anggota OSIS MPK-nya kayak gitu. Nah kita tuh bisa tidak memenuhi keinginan mereka. Terus tuh juga kita aktif di bidang kayak sosial media itu kan, kayak punya Instagram, Mengikuti terus perkembangan kita zaman. tuh iya anggota kegiatan apa tuh yang kayak perpisahan, apa yang kayak pensi, apa yang sesuai dengan kegiatan-kegiatannya, aktif di bidang Instagram, apa di YouTube, apa tuh kan kayak itu. Oke, benar. Jadi upaya yang bisa kita lakukan tuh yang pertama tuh kita juga harus bisa mewujudkan aspirasi siswa sebisa mungkin. Yang kedua, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Tadi kan kita juga harus tetap muncul di sosial media untuk memberitahukan bahwasanya kita itu ada dan kita itu aktif. Kayak itu. Benar kira-kira Kak ya? Oke. Makasih Kak Rara untuk jawabannya. Sama-sama Kak Eo. Oke, ini di sesi yang kedua ini ada pertanyaan untuk seluruhnya. Silakan diaktifkan dulu yang masih nge-mute. Di sesi 2 ini pertanyaannya harus dijawab secara kompak dan cepat. Jadi kalau ada yang beda berarti tidak kompak OSISnya ini, ya. Oke, pertanyaan pertama, sudah siap? Ya. Insyaallah. Tempat ternyaman untuk diskusi dan rapat. OSIS. Ye, kompak. Satu benar, benar. Yang kedua, siapa yang paling cerewet di OSIS? Dua benar. Oke, yang kedua benar. Pertanyaan ketiga, event atau agenda apa sih yang paling ditunggu oleh siswa? Pensi, satu suara, pensi lagi. Oke, yang keempat, kegiatan apa yang paling ditunggu oleh OSIS? MPLS. PLS. Pasmos berarti ya. Yang paling ditunggu itu Pasmos, MPLS atau Ospek, itu yang paling ditunggu oleh OSIS karena pada saat itu kita bisa ngasihkan ilmu-ilmu kita ke yang baru, ngasih ke mereka wawasan yang baru kayak itu kan. Masuk SMA. Ngasih games-games yang seru kan kayak itu kan. Dan jauh dari kata perpeloncoan. Bener enggak? Benar. Oke. Benar. Terima kasih guys untuk Q&A hari ini. Makasih ya, lawak kasih waktu. Oke, boleh leave. Dadah guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai reuninya. Oke, selesai. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video Q&A bersama senior OSIS MPK kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, see you the next video. Ciao.